وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Para alim, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Mutmainnah Marbella yang juga saya hormati, Bapak RW, Bapak RT, para tokoh masyarakat, para tokoh adat yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini, untuk malam pertama pada kali ini di Kota Batam, saya bisa hadir di tempat ini, Masjid Al-Mutmainnah. Al-Mutmainnah itu artinya tenang. Yang dimaksud tenang itu ketenangan hati. Mengapa hati tenang? Tenangan hati itu tenang kalau orang-orang dewasa karena berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir pada Allah hati menjadi tenang. Makanya di sini masjidnya diberi nama Al-Mutmainnah. Atau mungkin karena yang menyumbang dulu Ibu Mutmainnah, nggak tahu karena apa ya. Terserah yang kasih nama. Nah, kita pada malam ini berkumpul di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang bulan-bulan ini Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ini umat Islam di mana-mana mengadakan peringatan Maulid. Dan bermacam-macam. Ada yang peringatan Maulid itu 18 hari. Mulai tanggal 12 sampai 30 Rabiul Awal. Ada yang 30 hari, mulai tanggal 1 sampai 30. Pindah-pindah tiap masjid, tiap rumah, tiap komunitas. Ada yang 40 hari, arba'in. Mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai 10 Rabiul Tsani. Ada yang 5 bulan. Di Aceh itu Maulid biasanya sampai bulan Rajab, nyambung dengan Isra Mi'raj. Ada yang 11 bulan. Di Banjar, Kalimantan Selatan, orang-orang Banjar Maulidnya mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Libur bulan Ramadan, diganti tarawih. Kalau yang lain tiap malam Maulid. Nah, kita ini mengapa mengadakan acara Maulid? Kita ini mengadakan acara Maulid agar kita semakin mengenal sosok dan pribadi Rasulullah. Itu tujuan Maulid. Jadi bukan karena apa. Ya memang di acara Maulid ya ada makanannya, kemudian ada minuman dan macam-macam. Itu daya tariknya. Karena kalau cuma ngaji, cuma ini gak datang. Tapi kalau sudah suruh bawa nasi, bawa kue semuanya, insya Allah datang semua. Ini Maulid. Nah, kemudian pada masa-masa seperti sekarang ini, Maulid itu sangat penting. Lebih penting daripada masa-masa dulu. Mengapa sekarang ini lebih penting? Kalau ulama-ulama dulu ketika ditanya mengapa menggelar Maulid, ulama-ulama dulu biasanya jawabnya karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Semuanya kami ceritakan dari kisah-kisah para rasul,
apa-apa yang dapat meneguhkan hati kamu sebab kisah-kisah itu. Maksudnya apa? Rasulullah itu di dalam dakwahnya banyak menghadapi ujian, rintangan, hambatan, gangguan, cercaan, dan lain sebagainya. Nah, maka bagaimana di dalam Al-Quran Allah banyak mengisahkan kisah-kisah para rasul terdahulu yang diganggu oleh umatnya, dimaki-maki, dirintangi, dihalangi. Tujuannya apa? Agar hati Rasulullah semakin kokoh, semakin kuat. Loh, Rasul-Rasul dulu juga begitu, berarti saya juga begitu, seakan-akan begitu. Kata para ulama, Rasul saja butuh penguatan, peneguhan hatinya, apalagi kita. Ini dulu. Kalau sekarang lebih dari itu. Mengapa sekarang lebih dari itu? Sekarang ini kalau gak ada maulid, gak ada hari-hari besar Islam seperti maulid, Isra Mi'raj, umat Islam sekarang ini bukan cuma tidak teguh dalam perjuangan. Kalau Rasulullah itu kan biar teguh dalam perjuangan. Kalau kita bukan biar teguh dalam perjuangan, agar iman kita ini bertahan. Kalau enggak, masa-masa sekarang ini, ujian yang paling berat pada masa sekarang itu ujian keimanan. Fitnah akhir zaman yang berat itu bukan fitnah harta, karena orang semakin banyak uangnya di akhir zaman. Ya mungkin sekarang karena Covid agak merosot lah pendapatan orang Batam itu. Karena orang-orang Jawa tetangga saya yang dulu banyak kerja di sini, banyak yang enggak kembali lagi. Mungkin agak merosot. Tapi dibandingkan dulu, sekarang kan lebih sejahtera kehidupan sekarang. Artinya kondisi ekonomi sekarang ini tidak menyebabkan kita kelaparan. Paling cuma keuangan aja merosot. Kalau kelaparan enggak. Buktinya acara-acara maulid nasinya selalu lebih. Berkatnya dibawa pulang, kadang enggak dimakan. Ini sekarang. Kalau dulu tuh habis. Kalau zaman-zaman dulu ya, maulid itu berkat maulid tuh habis. Karena dulu memang agak kurang. Nah sekarang ini di akhir zaman, ekonomi semakin sejahtera. Tantangan yang paling berat itu adalah keimanan, termasuk keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk itu. Karenanya kita perlu merayakan hari-hari besar Islam. Mengapa? Agar kita tahu kebesaran Rasulullah, kita mengenal keagungan Rasulullah. Sebenarnya hari-hari besar Islam itu tidak hanya maulid, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, apalagi di negara kita ini yang dirayakan ya maulid, Isra Mi'raj, nanti bulan puasa nuzulul Quran, nanti Muharram, tapi gak semuanya, jangan cuma sebentar. Itu tahun baru hijrah, tahun baru Islam. Hanya itu. Sebenarnya hari-hari besar Islam bukan cuma itu. Karena dalam perjalanan Rasulullah banyak sekali peristiwa itu. Ada peristiwa yang namanya Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Ada peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Ada peristiwa Bai'atul Aqabah Al-Ula dan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Kalau di negara kita ada Sumpah Pemuda. Entah yang bersumpah itu berapa orang dulu yang sumpah itu. Ingat, 10 orang ya Sumpah Pemuda. Bai'atul Aqabah itu pembaiatan penduduk Madinah ketika menunaikan ibadah haji, siap menampung kedatangan Rasulullah ke Madinah dan kedatangan para sahabat. Itu Bai'atul Aqabah, gak dirayakan, kalah sama Sumpah Pemuda. Kemudian kita ini ada pada masa Rasulullah ya, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Badar, dan peristiwa-peristiwa lain. Dan itu semuanya menandakan keagungan Rasulullah SAW. Ini contoh ya, contoh perang Badar.
Karena perang Badar ini paling populer sampai ada sholawat Badar. Perang Badar ini perang paling fenomenal dalam Islam. Mengapa? Di dalam Al-Quran perang Badar disebut dengan Yaumal Furqan, hari yang memisah antara kebenaran dan kebatilan. Dan semua peserta perang Badar, para sahabat yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Karenanya para sahabat yang ikut perang Badar itu termasuk sahabat yang levelnya elit. Paling elit ini para sahabat yang ikut perang Badar di antara perang-perang yang lain. Nah, mengapa perang Badar itu sedemikian elit, sedemikian tinggi derajatnya para sahabat yang ikut perang Badar? Karena dalam perang Badar umat Islam itu diberi kemenangan oleh Allah itu semata-mata karena Islam itu benar dan karena kafir itu salah, batin. Kalau secara kalkulasi matematika gak masuk akal orang Islam itu menang dalam perang Badar. Mengapa? Bayangkan, orang Islam waktu itu tentaranya 313, orang kafir tentaranya 1000. 313 melawan 1000. Berarti tiap orang gelut sama berapa orang? Tiap orang itu kan lawan 3 lebih. Kira-kira sampeyan ketemu orang kafir 3 orang sendirian, diajak tengkar, mau apa enggak kira-kira? Ya mungkin mau, tapi suruh nunggu dulu, mau cari kawan lagi 2 biar satu-satu. Ternyata ini enggak. Para sahabat ini jumlahnya 313, orang kafir 1000. Ini jumlah pasukan. Dari segi perlengkapan, persenjataan juga tidak imbang. Orang kafir ini kendaraannya lengkap, senjatanya lengkap. Orang Islam kendaraannya gak lengkap, senjatanya gak lengkap. Yang naik kuda cuma 1 orang, lainnya banyak jalan kaki. Lalu yang bawa pedang untuk perang, dalam tafsir ya, kitab-kitab tarikh, kitab-kitab tafsir, para sahabat yang bawa pedang untuk perang itu berapa? Hanya 8 orang. Dan itu pun yang tajam cuma 2, yang lain gak tajam. Sehingga sebelum perang dimulai, karena musuh sudah ada di depan, Rasulullah minta pendapat, gimana kalian siap perang apa enggak? Para sahabat siap Rasulullah, kita ini ikut Rasulullah, perang ya perang katanya. Rasulullah gak akan kami tinggalkan. Karena musuh ini jumlahnya 3 kali lipat, persenjataannya lengkap. Rasulullah berdoa. Rasulullah waktu itu berdoa kepada Allah sambil berdiri. Berdoanya maksa, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bada ba'dal yaum. Ya Allah, kalau tentara saya ini hancur pada hari ini, setelah hari ini gak ada lagi yang menyembah engkau. Rasulullah berdoa berulang-ulang sampai selendangnya jatuh. Ternyata apa? Dalam perang Badar ini, walaupun tidak imbang, umat Islam oleh Allah diberi kemenangan luar biasa. Kok luar biasa? Umat Islam yang gugur 14 orang, sementara orang kafir yang mati 70 orang. Dan orang kafir yang ditangkap sebagai tawanan 70 orang. Ini kan gak masuk akal secara kalkulasi matematika. 313 melawan 1000. Senjatanya tidak lengkap melawan persenjataan lengkap. Nah, ini mengapa terjadi? Ini semata-mata karena kemenangan itu anugerah dari Allah. Karenanya di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah pada para sahabat, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kalian, hai orang Islam, yang membunuh orang-orang kafir itu, tapi Allah yang membunuh mereka. Mengapa dikatakan begitu? Memang betul. Pada waktu itu, kata para sahabat yang ikut perang Badar, ada seorang sahabat mau memenggal lehernya orang kafir.
Pedang ini belum sampai ke leher, tiba-tiba dia patah duluan dan roboh. Ini pedangnya siapa yang kena ini? Wong pedangnya belum nyampe. Banyak begitu. Karenanya di dalam Al-Quran dikatakan, bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang membunuh, tapi Allah yang membunuh mereka. Ini perang Badar. Nah, artinya apa? Umat Islam itu meraih kemenangan, meraih pertolongan itu bukan karena tentaranya imbang atau senjatanya lengkap, tetapi semata-mata karena pertolongan dari Allah. Ini perang Badar. Karenanya sahabat Badar itu dibaca di mana-mana. Ingat sholawat Badar. Baca bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ini sholawat Badar. Dan banyak macam-macam wiritan yang diberi nama Badar. Mengapa? Karena karomahnya para sahabat yang ikut perang Badar, hajat itu mudah terkabul. Terutama kalau saudara punya musuh. Saudara punya musuh diancam orang. Walaupun saudara yang salah, baca sholawat Badar berulang-ulang, nanti musuhnya takut sama kita. Ini sholawat Badar memang. Ini luar biasa. Nah, artinya apa? Kita ini mengadakan acara maulid kembali pada yang tadi, agar kita mengenal dan mengetahui keagungan Rasulullah. Dan sekarang ini harus tahu. Mengapa harus tahu? Sekarang ini kalau gak tahu keagungan Rasulullah, bahaya saudara-saudara. Apa bahayanya? Bahayanya bukan kita ini tidak kuat dalam perjuangan. Bisa-bisa imannya seseorang itu ambruk. Bisa-bisa keimanannya itu roboh. Mengapa? Di akhir zaman seperti sekarang ini, banyak yang namanya diistilahkan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Itu maksudnya adalah kufur akhir zaman. Na'udzubillah min.
Makanya kita ini perlu mengadakan maulid. Nah, kita berbicara keagungan Rasulullah. Maulid Nabi ini memang tujuannya adalah mengagungkan Rasulullah. Mengapa Rasulullah diagungkan? Karena itu memang perintah Allah. Mengapa Allah memerintahkan mengagungkan Rasulullah? Karena Rasulullah memang makhluk paling agung. Rasulullah diagungkan itu karena memang paling agung. Beda ya, ada orang dibesar-besarkan sebenarnya agak besar. Kalau agak besar tapi dibesar-besarkan, tidak agung diagung-agungkan, itu namanya pencitraan. Kalau Rasulullah gak begitu. Beliau memang makhluk paling agung. Di dalam Al-Quran perintah mengagungkan Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Sesungguhnya kami mengutusmu Muhammad syahidan, pertama kamu berfungsi sebagai saksi bahwa nabi-nabi terdahulu telah menyampaikan risalah Allah, wahyu dari Allah kepada umatnya masing-masing. Ini kesaksian besok di akhirat, syahidan. Juga Al-Quran bersaksi ya, ada hubungannya, bersaksi pada kebenaran kitab-kitab yang dulu. Kemudian juga fungsi Rasulullah berikutnya, wa mubasysyiran. Rasulullah itu pembawa berita gembira. Kabar gembira apa? Bahwa orang Islam, orang yang beriman, yang membaca kalimat syahadat dijanjikan masuk surga. Ini berita gembira dari Rasulullah. Wa nadhiran, dan Rasulullah ini pembawa peringatan. Apa pembawa peringatan? Menakut-nakuti. Apa yang diperingatkan? Bahwa orang kafir, tidak Islam, tidak beriman, gak mau baca syahadat, atau asalnya Islam lalu pindah menjadi kafir, akan masuk neraka. Awas, ini ajaran mendasar dalam agama. Orang Islam dijanjikan masuk surga, orang kafir masuk neraka. Jangan dibalik. Kalau dibalik gak boleh. Atau disama-samakan, gak boleh juga. Orang Islam dan orang kafir sama-sama masuk surga, gak betul itu. Keluar dari agama, murtad hukumnya kalau begitu. Karena tujuannya seperti itu, Rasulullah diutus. Kemudian apa tujuan Rasulullah diutus? Litu'minu billahi wa rasulihi, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu artinya apa? Beriman pada keagungan Allah, bahwa Allah maha sempurna secara mutlak, Allah maha suci dari segala kekurangan, termasuk beriman kepada takdir dan ketentuan Allah. Harus beriman pada takdir Allah. Ini gara-gara musim Covid, banyak pandemi ya. Musim pandemi, terutama 4 bulan kemarin. 4 bulan kemarin itu hampir tiap hari ada orang mati di Jawa, entah di Batam. Saya ini kebetulan ketua DKM masjid. Tiap pagi pengumuman orang meninggal, kadang sampai 4 sehari. 4 bulan yang lalu. Gara-gara banyak orang mati, keimanan pada takdir Allah sebagian orang ini goyah. Mengapa? Ada isu-isu di daerah Jawa Timur, daerah Madura dan daerah Jawa Timur. Katanya orang yang mati malam-malamnya ada orang panggil dia dari depan pintu rumahnya. Kalau menjawab paling enggak besoknya dia sakit dan bisa sampai mati. Karena ada yang panggil-panggil. Akhirnya apa? Entah siapa yang pertama kali ngasih saran, agar kalau dipanggil gak mati, gak sakit, ada anjuran di depan rumahnya dikasih patung, kasih berhala kecil.
Mengapa? Kalau ada yang panggil-panggil, biar berhala itu yang jawab dan biar dia yang mati, katanya. Ini namanya merusak keimanan kepada takdir Allah. Mengapa begitu? Karena mati dan hidup, rizki, nasib, semuanya adalah takdir Allah. Kalau orang itu belum waktunya mati, jangankan dipanggil dari depan pintu, dipanggil pakai pengeras suara gak akan mati. Kalau belum waktunya Tapi kalau sudah waktunya mati, gak ada yang manggil, tetap Betul? Betul. Mati itu gak ada obatnya. Yang ada obatnya sakit. Kalau sudah waktunya mati, obat gak mempan. Ya mungkin sembuh sebentar, setelah itu mati lagi. Ini mati. Kemudian juga kemarin ya, karena musim vaksin. Vaksin ini mengganggu keimanan antara yang pro dan kontra. Kata yang pro, vaksin, kalau nggak vaksin kamu kena COVID lalu mati. Kata yang pro. Kata yang kontra, jangan divaksin. Kenapa? Kalau divaksin itu ada racunnya, nanti mati. Mana yang benar ini? Yang benar mati itu karena takdir Allah. Vaksin itu makhluk Allah. Yang namanya makhluk Allah itu bermanfaat atau madarat bahaya itu apabila bersamaan dengan kehendak Allah. Kalau Allah gak menghendaki, walaupun orang diinfus, diopname, disuntik, minum obat, ya mati. Tapi Allah kalau gak menghendaki mati, gak minum obat, tidak akan harus seperti itu. Sayyidina Khalid bin Walid waktu perang ke Persia, pasukannya mengingatkan, Tuan, kalau di Persia ini hati-hati. Kenapa? Karena orang Parsi ini suka ngasih racun. Khawatir Tuan dikasih minuman lalu diminum, diracun. Lalu apa kata beliau? Seperti apa racunnya? Saya ingin tahu. Akhirnya dicarikan, diambilkan racun. Setelah diambilkan, oleh beliau ditengok, dilihat. Anak buahnya khawatir, jangan-jangan nanti diminum ini. Mau direbut sama anak buahnya. Begitu mau direbut, diminum oleh beliau. Lebih cepat beliau. Dan ternyata apa? Beliau gak mati. Padahal minum racun. Termasuk karomahnya Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau ini kalau ada racun malah diminum. Kalau kita gak berani minum racun. Mengapa? Ya kita gak punya karomah lah. Keimanan kita tidak sekuat beliau. Mungkin kalau iman kita seperti beliau ya gak apa-apa. Tapi kita kan tahu diri kan masa sekarang ini. Nah artinya apa? Apa saja di dunia ini mendatangkan manfaat atau membawa madarat, semuanya apabila bersamaan dengan kehendak Allah. Ini namanya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah juga beriman kepada takdir Allah. Jadi perlu ini. Kemudian wa rasulihi, kita ini wajib beriman kepada Rasul. Rasul yang wajib kita imankan siapa? Kalau Rasul yang diutus pada kita, yang dimaksud di sini Rasul yang diutus kepada kita. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Ayahnya bernama Abdul, ibunya bernama Siti Ami, lahirnya di kota hijrah dan meninggal di Madinah. Itu yang betul. Kalau keliru gak sah imannya. Misalnya Rasul kamu siapa? Lahir di Pekanbaru. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di Karimun. Loh ini agama lain namanya. Harus jelas itu. Makanya termasuk keistimewaan Rasulullah. Rasulullah itu biografinya, sejarah perjalanan hidupnya sejak kecil itu ketahuan. Gak ada yang tersembunyi, dimaklumi. Itu Rasulullah sampai makamnya diketahui sampai sekarang. Kalau nabi-nabi terdahulu gak ada yang tahu di mana makamnya.
Ada makam-makam yang katanya makam Nabi, itu riwayat-riwayat dari para ulama. Ada riwayat memang seperti itu, tapi tidak sejelas makam Rasulullah. Kalau makam Rasulullah ini mutawatir dari generasi ke generasi, semuanya yakin kalau itu makamnya. Ini makam Rasulullah. Jadi Rasulullah ini diketahui. Ini beriman kepada Rasulullah. Kemudian beriman saja kan cukup. Apalagi wa tu'azziruh, kamu wajib menolong Rasulullah. Apa yang dimaksud menolong Rasulullah? Menolong Rasulullah berarti menolong agamanya Rasulullah, yaitu menolong agama membantu pembangunan masjid, termasuk menolong Rasulullah, membantu pendidikan Al-Quran di Masjid Al-Mutmainnah, termasuk menolong Rasulullah, membantu acara majelis taklim, kajian-kajian agama di Al-Mutmainnah, termasuk menolong Rasulullah, termasuk juga membela ketika pribadi Rasulullah dilecehkan oleh orang-orang munafik atau orang-orang zindik, lalu kita bela, itu termasuk menolong Rasulullah. Itu wajib hukumnya, wajib, nggak boleh berpangku tangan, harus menolong memang. Dan ini ya untuk kita semua. Kita begini ini kembali pada kita semua juga. Ini menolong Rasulullah. Kemudian menolong gak cukup, tapi wa tuwaqqiruh, dan kalian mengagungkan. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, wa tuwaqqiru ay wa tu'azzimu wa tufakhimu, kalian mengagungkan dan membesarkan Rasulullah. Kita wajib mengagungkan memang, karenanya kita makhlul qiyam, baca ya Nabi salam alaika, tadi dibaca-baca, itu mengagungkan Rasulullah. Nah, mengapa Rasulullah diagungkan? Ya karena Rasulullah memang agung. Dan keagungan Rasulullah itu bukan karena pencitra, bukan. Jadi bukan karena pencitraan, tapi karena agung. Karenanya memang ya, karena Rasulullah ini makhluk paling agung. Rasul, Nabi, makhluk paling agung. Maka bagaimana apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah selalu oleh Allah diberikan yang paling baik. Apa saja yang diberikan pada beliau selalu yang terbaik, beda dengan yang lain. Apa contohnya? Contohnya misalnya agamanya, agama Islam. Agamanya Rasulullah ini agama agama sempurna, agamanya Rasulullah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Apa yang dimaksud agama sempurna? Dalil-dalilnya lengkap, sempurna. Ajarannya lengkap, sempurna. Buktinya apa? Tidak ada lini kehidupan di dunia ini, tidak ada aspek dalam kehidupan di dunia ini kecuali semuanya tersentuh oleh hukum agama. Apa saja di dunia ini ada hukumnya. Aturan-aturan di dalam agama itu bukan hanya dalam sholat. Sholat itu, amalan-amalan sunnah di dalam sholat itu banyaknya berapa? Gak bisa dihitung. Amalan sunnah di dalam sholat, sebagian ulama mengatakan ada 500, ada yang mengatakan 900, ada yang mengatakan 1000. Yang sunnah-sunnah di dalam sholat, entah kita ngerjakan yang berapa itu. Mengapa yang berapa? Kita gak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Pokoknya dilakuin deh. Itu jumlahnya ratusan. Bukan cuma di dalam sholat banyaknya aturan-aturan. Di luar sholat, orang makan juga ada aturan. Sebelum makan baca doa, habis makan baca, mau masuk masjid baca doa, keluar masjid baca
Mau perkumpulan baca doa. Setelah perkumpulan baca. Mau masuk kamar mandi baca doa. Keluar kamar mandi baca. Mau pakai baju baca doa. Mau bercermin baca doa. Jangankan cuma itu, masuk kamar privasi suami istri juga baca doa. Kadang-kadang yang hafal cuma kamar privasi doanya, yang lain gak hafal. Dikira yang lain gak ada doanya. Islam ini agama lengkap, agama sempurna. Kita ini harus tahu kesempurnaan Islam ini beda dengan agama-agama sebelumnya. Ketika orang-orang Yahudi berdialog dengan Sayyidina Umar tentang ayat al-yauma akmaltu, kata Yahudi apa? Lau nazalat hadhil ayatu fina laja'alna yaumaha 'ida. Seandainya ayat al-yauma akmaltu turun pada kami orang-orang Yahudi, pasti hari turunnya kami jadikan hari raya. Mengapa? Karena itu luar biasa, agamanya dianggap sempurna oleh Allah. Karena agama Yahudi tidak dianggap sempurna, agama yang lain enggak. Yang sempurna ini adalah agama Islam. Ada kemarin orang tak kiai Pak Bukan ngomong sembarangan. Apa kata dia? Islam ini belum sempurna, masih menuju sempurna. Loh, itu yang belum sempurna Islamnya kamu. Kalau Islamnya Rasulullah sudah sempurna. Allah sudah menyatakan sudah sempurna, kok bilang belum sempurna? Ngawur dia. Ini namanya gak tahu keagungan Rasulullah. Rasulullah ini makhluk paling agung. Maka bagaimana umatnya umat terbaik. Kita ini walaupun agak nakal-nakal, termasuk rombongan umat terbaik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Umatnya Rasulullah ini oleh Allah dideklarasikan sebagai golongan terbaik. Terbaik itu maksudnya dibandingkan siapa? Apakah dibandingkan orang kafir yang ada sekarang? Bukan dibandingkan orang kafir sekarang, tapi dibandingkan siapa? Perbandingannya dengan umat-umatnya para nabi terdahulu yang masih lurus, berjalan di atas ajaran tauhid dan sama-sama calon penghuni surga. Jadi umatnya Rasulullah itu lebih mulia daripada umatnya Nabi Adam, daripada umatnya Nabi Idris, daripada umatnya Nabi Syith, daripada umatnya Nabi Nuh, daripada umatnya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Lebih mulia. Karenanya umatnya Rasulullah itu masuk surga dulu. Ya mudah-mudahanlah kita ini ikut rombongan itu, bukan yang telat-telat belakangan. Tapi daripada nggak masuk surga nggak apa-apalah ada di belakang. Yang penting masuk surga juga. Khawatir nggak dapat bagian. Kita ingin masuk surga. Jadi umatnya Rasulullah lebih afdal daripada umatnya nabi-nabi dulu. Kalau dengan orang kafir sekarang nggak bisa dibandingkan. Mengapa? Karena dalam akidah Islam, dalam Al-Quran, dalam akidah kita, orang kafir itu levelnya di bawah hewan, di bawah binatang. Jadi gak bisa dibandingkan. Karenanya kalau ada orang bilang semua agama sama, gak betul itu, gak sama. Orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk. Ada juga orang bilang, ada orang Islam murtad ikut Hindu. Apa kata dia? Oh sama-sama bisa masuk surga. Lah memangnya surga dia? Gak bisa. Orang kafir akan masuk neraka. Ini beda ya. Ini masalah akidah soalnya. Nah, contoh lagi, Rasulullah ini makhluk paling mulia. Maka bagaimana
golongan, keluarga, suku, marga, bangsa yang menjadi latar belakang beliau adalah golongan terbaik. Rasulullah ini lahir dari keluarga yang disebut dengan keluarga besar Bani Hashim. Bani Hashim ini suku cabang dari suku Quraisy. Quraisy ini cabang dari suku Kinanah. Suku Kinanah ini cabang dari keluarga besar Nabi Ismail. Ini saudara-saudara pilihan semua dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail. Allah memilih suku Kinanah di antara sekian banyak keluarga besar Nabi Ismail. Jadi setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai bersuku-suku, ternyata yang dipilih oleh Allah itu suku Kinanah. Orangnya paling disegani di antara suku daripada suku-suku yang lain. Orangnya juga dianggap punya integritas, berwibawa. Wastafa min Kinanata Quraisyan. Setelah suku Kinanah ini beranak cucu ramai, Allah memilih suku Quraisy di antara mereka. Dari keturunan Kinanah, suku Quraisy ini yang paling tinggi derajatnya, dianggap punya integritas dan paling berwibawa. Karenanya di dalam Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy. Dalam surat Quraisy ya. Mengapa turun surat Quraisy? Itu imtinan. Allah mengingatkan kenikmatan yang dikaruniakan kepada suku Quraisy agar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa? Quraisy ini, orang-orang suku Quraisy di Arab itu sangat berwibawa. Mengapa berwibawa? Dulu ketika masa-masa kelaparan, musim lapar, orang Arab ini yang nakal-nakal merampok. Kalau ada kafilah rombongan lewat atau orang-orang lewat, dirampok, diambil hartanya, dibunuh orang-orangnya atau dijadikan budak. Kecuali kalau yang lewat orang Quraisy. Kalau yang lewat itu orang Quraisy gak berani. Oleh rampoknya ditanya, dari mana? Kami dari Quraisy, dari Mekah. Gak berani mereka. Mengapa? Takut kualat. Quraisy ini memang berwibawa. Makanya di dalam surat Quraisy dikatakan ad'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah memberi makan mereka dari kelaparan, sejahtera, dan Allah memberikan rasa aman mereka dari ketakutan. Di perjalanan aman terus. Makanya amalan dari guru-guru, kalau bepergian kemana-mana, kalau takut gak aman, baca surat Quraisy 3 kali. Mengapa? Nanti aman seperti Quraisy, dijaga oleh Allah. Ini Quraisy paling berintegritas, memang berwibawa. Nah, setelah Quraisy ini banyak anak cucunya, wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih keluarga Bani Hashim dari sekian banyak keturunan Quraisy. Bani Hashim ini yang levelnya paling tinggi, paling berwibawa di Mekah, keluarga Bani Hashim. Lalu bagaimana? Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku ini yang terbaik di antara sekian banyak yang terbaik. Aku ini yang terpilih di antara sekian banyak pilihan. Artinya apa? Keluarga, marga, suku, bangsa yang melahirkan Rasulullah itu lebih baik daripada golongan lain. Ini penting sekarang diterangkan. Mengapa? Ada orang-orang merendah-rendahkan orang Arab, lalu meninggi-ninggikan suku Nusantara. Apa kata dia? Islam yang baik itu Islam Nusantara. Islam Arab itu tidak baik, kata mereka. Kata dia, kelompoknya ini.
Lalu dia bikin julukan. Arab itu disebut kadrun. Apa kadrun itu? Kadrun itu kadal Loh, kok dibilang kadal gurun? Kadal itu gak pakai baju, saudara. Ada kadal pakai baju? Gak pakai baju. Orang Arab itu sejak masa jahiliyah sudah pakai gamis. Makanya begitu Rasulullah diutus, karena orang Arab dulu kalau sombong, bajunya sampai di bawah mata kaki. Diingatkan, jangan sampai di bawah mata kaki kalau karena sombong. Mereka pakai baju. Yang gak pakai baju itu orang Nusantara. Kalau orang Nusantara pakaiannya minim, gak ada yang isbal. Kok minim? Bangsa kita ini pakaiannya yang laki-laki, yang ditutup itu cuma yang depan aja. Pakai apa itu? Yang depan ditutup kasih kayu naik ke atas. Itu bangsa kita. Dan masih ada sisanya sekarang. Kita ini coba gak ada Islam, ya gak ganteng begini. Ya mungkin ya pakaiannya minim. Beruntunglah Rasulullah diutus. Kita ini gak kelihatan di dalam ada apanya, gak kelihatan. Ini Islam. Artinya apa? Golongan, bangsa, suku, marga, keluarga di mana melahirkan Rasulullah itu lebih baik daripada yang lain. Jangan dibalik. Mengapa? Karena Rasulullah lahir di Arab itu bukan kebetulan, dan itu bukan keliru, tetapi itu pilihan dan kehendak Allah. Pilihan itu. Kita ini gak dipilih untuk melahirkan, bangsa kita ini gak dipilih untuk melahirkan Rasulullah. Ini kelompok-kelompok yang namanya Islam Nusantara. Sampai ada yang ngomong, banyak nabi-nabi berkebangsaan Nusantara katanya. Entah nabi siapa ini. Ya mungkin katanya Nabi Sulaiman. Loh kok bisa? Ya karena di Jogja ada kabupaten namanya Sleman. Entah nabi siapa lagi itu. Katanya nggak betul itu. Para nabi ini pilihan, dan mereka ini dipilih bukan cuma dipilih akhlaknya. Makanya dikatakan kata para ulama, syarat para nabi, sifat wajib para nabi selain yang 4, shidik, amanah, tabligh, fatonah. Kata para ulama, ayyakuna akmalan nas. Seorang nabi itu harus manusia paling sempurna. Para nabi itu harus manusia paling sempurna. Gak boleh punya kekurangan, apalagi punya cacat. Baik cacat fisik, apalagi cacat mental. Gak ada nabi begitu. Para nabi ini paling sempurna. Sempurna apanya? Khalqan wa khuluqan. Para nabi ini adalah manusia sempurna, baik dari segi fisik dan penampilan maupun dari segi mental dan budi pekerti. Ini para nabi. Gak ada yang kurang. Paling bagus memang. Misalnya dari segi akhlak. Kalau dari segi akhlak ya para nabi ini memang akhlaknya paling bagus. Puncak ketinggian akhlak ya ada pada para nabi. Kalau kita misalnya punya guru-guru kita punya tokoh yang disegani, akhlaknya baik, orang-orang senang pada beliau. Akhlak para nabi masih jauh di atas mereka, karena puncak ketinggian itu akhlak para nabi. Para nabi ini paling sempurna bukan cuma akhlak, tapi apalagi khalqan, fisik dan penampilan. Apa di antara kesempurnaan fisik? Contohnya kekuatan fisik. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat. Gimana kekuatan fisiknya? Para nabi ini kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. 40 kali. Rasulullah itu istrinya 9. Kalau mereka lagi suci semuanya didatangi semua. Dan Rasulullah masih sholat tahajud, masih jadi imam subuh, masih ngajar, masih kemana-mana. Coba kita orang Nusantara ini,
digilir semua. Kira-kira ada maulid begini ngantuk apa agak ngantuk kira-kira? Kira-kira kita ini gak kuat, makanya kita ini suka obatku. Kalau ada orang suka ngomong kawin lagi, itu bukan karena kuat aja, tapi karena suka aja sebenarnya. Kalau para nabi 40 kali orang biasa fisiknya. Bukan hanya kekuatan, tetapi juga apa? Termasuk kesempurnaan fisik. Para nabi ini kata para ulama ayyakuna ajmalan nas, harus orang paling tampan, paling handsome pada masanya. Enggak boleh orang yang mukanya pas-pasan, apalagi di bawah standar. Enggak boleh itu. Wong kita ini milih pemimpin cari yang ganteng kok. Betul. Maka kadang-kadang nasib ya dapat yang kurang lah. Ya takdir kita dapat yang kurang ganteng, ya gimana lagi? Itu namanya takdir Allah. Kalau inginnya yang ganteng-ganteng sebenarnya. Kalau para nabi ini paling ganteng, ajmalan nas. Mengapa harus paling ganteng? Kalau ada nabi kalah ganteng, ya dicela sama orang. Oh, lebih ganteng saya kok, pasti begitu. Karenanya para nabi gak ada yang dicela secara fisik, karena memang paling ganteng. Itu para nabi. Karenanya kalau ada ustadz penceramah belum dikenal orang, sopirnya lebih gagah. Kadang-kadang jamaahnya itu keliru. Dulu itu belum ada YouTube ya, belum ada YouTube, belum ada TV. TV sudah ada, cuma saya gak pernah masuk TV dulu. Saya awal ke Batam itu 2013. Mulai berceramah sejak pulang dari pondok 2004. Cuma dari daerah sekitar, di lokal lah, pokoknya yang undang memang kenal-kenal saya. Lama-lama diundang di luar provinsi, orang gak kenal. Dulu berat badan saya ini 40 kilo. Setelah sering ke Batam ini 60 kilo. Makanan Batam ini cocok. Karenanya kalau di Batam saya diajak makan pasti mau. Ini pasti cocok ini. Saya pernah diundang Isra Mi'raj di Denpasar tahun 2009. Saya diantarkan sopirnya tinggi gagah. Saya dulu gak pakai jubah, gak pernah pakai jubah dulu. Ya pakai baju putih, pakai sarung. Sopir ini bajunya putih, pakai sarung. Karena datang terlambat, jamaah nunggu di luar masjid. Di jalan telepon terus, sampai mana? Ini sudah. Karena datang terlambat, terburu-buru, mobil berhenti di depan masjid. Sopir ini turun gak nunggu saya duluan, turunnya agak bareng. Akhirnya jamaah satu masjid salaman dengan dia, tangannya dicium-cium. Saya waktu itu gak ada yang salaman, mungkin dikira anak muridnya. Selesai ceramah, orang-orang menghampiri saya, ketawa-ketawa. Maaf kiai katanya. Kenapa? Saya kira ini kiainya katanya. Ya gak apa-apalah kalau cuma keliru salaman. Yang penting berkatnya gak keliru. Kalau para nabi gak ada yang begitu. Para nabi itu ya paling gagah, paling ganteng. Makanya sabda Rasulullah SAW, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saud. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali orang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Para nabi ini ganteng-ganteng, suaranya enak. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan nabi yang diutus pada kamu adalah nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suara. Itu
Itu para nabi. Ganteng-ganteng, tampan-tampan. Itu secara fisik memang pilihan. Dan ini Rasulullah ini ganteng, ya keluarganya juga paling ganteng. Di Mekah itu yang terkenal ganteng-ganteng ya keluarga dekat Rasulullah memang. Ayahnya Abdullah itu saudaranya 10. Ganteng-ganteng semua. Cuma Abdullah ini paling ganteng. Paling ganteng dan paling pendiam. Karena Abdullah ini paling ganteng, paling pendiam, diam-diam gadis-gadis kota Mekah itu mengharapkan beliau. Ini sudah ganteng pendiam lagi. Kalau orang ganteng itu pendiam, banyak yang ngarep. Cuma mengharapnya diam-diam. Mengapa? Gak berani. Soalnya yang laki-lakinya pemalu, ceweknya tambah malu itu. Karenanya begitu Abdullah ini menikah dengan Siti Aminah, diriwayatkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan Mufti Sadah Asy-Syafi'iyah di Makkahul Mukarramah. Mufti di Makkah ya dulu, As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, diriwayatkan ketika pernikahan Abdullah dengan Aminah ini tersebar di Mekah, heboh di Mekah. Mengapa heboh? Pada hari itu sekitar 30 gadis kota Mekah meninggal dunia karena patah hati. Orang perempuan itu kalau patah hati gak tahan loh, bisa meninggal itu. Paling enggak, walaupun gak meninggal, kadang pendarahan. Kalau gak pendarahan, paling enggak mojok atau masuk kamar lalu menangis. Itu perempuan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ya paling cari lagi itu. Enggak dapat itu, cari lagi lah ke sana. Itu laki-laki. Kalau perempuan itu enggak. Kalau suka ya suka perempuan. Mengapa begitu? Ya karena memang pilihan. Makanya Rasulullah tidak lahir di Nusantara, lahirnya di Makkah. Enggak bisa kalau lahir di Nusantara itu. Enggak bisa masuk. Kalah level memang sama dengan orang Arab. Kok bilang dari Nusantara banyak nabi? Ya, nabi-nabi yang ada di Timur Tengah semua, karena sana tempatnya orang ganteng itu. Tahun 2003 saya sempat tinggal di Eropa, di Inggris. Sebelum berangkat kawan-kawan ngomong sama saya. Apa? Nanti kalau waktu itu saya belum menikah, kalau tinggal di Inggris bingung. Kenapa? Di Inggris itu kalau ada 6 cewek kumpul, kalau ada 5 cewek, ada 5 harus pilih-pilih kalau sini. Masa gitu? Ya cobalah. Hanya berangkat dari, setelah itu ke London. Sampai di London, begitu pesawat mendarat di bandara Heathrow, masuk bandara terkejut memang. Beda suasananya dengan Jakarta, dengan Batak. Wah, di mana ini kok beda banget ini. Senang ini masih kalah bagus dan Pakistan, lebih cantik masih. Lama-lama diteliti lagi, ternyata orang India Pakistan masih kalah sama orang Arab itu. Lebih bagus orang Oh pantesan Rasulullah lahir di Arab. Para can, betul. Kira-kira kalau punya anak gadis yang ngelamar 2 orang, satunya wajah Melayu, satunya ke Arab-Araban, kira-kira ambil atau misalnya bapak-bapak ini belum kawin, suruh pilih salah satu dari 2 orang gadis, satunya lebih bagus, gak perlu pakai dalil, pakai selera itu bisa, apalagi pakai dalil. Rasulullah seperti itu memang. Para nabi ini manusia sempurna, gak sama dengan manusia biasa. Karenanya Rasulullah SAW itu kalau
Rasulullah itu posturnya kalau berdiri itu rabaah standar. Posturnya itu standar, tidak tinggi, tidak pendek. Gak boleh kalah loh. Itu para nabi, karena memang sempurna. Itu kesempurnaan secara fisik. Makanya di dalam kitab-kitab tauhid ada yang namanya sifat jaiz bagi nabi. Sifat jaiz. Apa sifat jaiz itu? Sifat jaiz itu al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqshin fi maratibihim al-aliyah. Sifat-sifat kemanusiaan boleh terjadi bagi para nabi selama tidak menurunkan derajat. Apalagi? Ya pokoknya yang menurunkan derajat, stres, senting, gak ada bagi para nabi. Dijaga oleh Allah karena menurunkan derajat. Tapi sakit kepala misalnya, itu 2 kali lipat orang biasa. Mengapa 2 kali lipat? Karena derajatnya lebih tinggi. Makanya sabda Rasulullah SAW, asyaddun nasi balaan al-anbiya thummal amthal fal amthal. Manusia. Dulu ada seorang ulama ya, seorang ulama waliullah. Beliau ini setiap hari ada mendapat ujian dari Allah tuh sedih, susah. Mengapa? Jangan-jangan Allah sudah gak suka sama saya, kok gak diuji. Kalau kita ini kan takut diuji. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Lelah, betul? Perlu istirahat. Para nabi juga istirahat. Para nabi juga tidur, kita tidur. Tapi beda tidurnya. Bedanya apa? Kalau kita ini jangankan tidur, baru ngantuk aja sudah lupa orangnya tidur. Kalau para nabi walaupun tidur, itu yang tidur hanya matanya, kelopak matanya. Hatinya enggak pernah tidur. Tanamu a'yunuhum tanamu qulubuhum. Kelopak mata mereka tidur, tetapi hatinya enggak pernah tidur, senantiasa berzikir kepada Allah. Itu para nabi. Karenanya para nabi kalau bermimpi, mimpinya adalah wahyu dari Allah. Kalau kita ini kalau kadang-kadang sebelum tidur nonton televisi, akhirnya ngantuk sampai orangnya tidur duluan, ditonton oleh TV-nya, lalu terbawa mimpi. Itu mimpinya dari televisi, bukan dari Allah. Ya beda. Kadang-kadang kalau kita ini kadang-kadang masa-masa puber, ingin kawin gak kawin-kawin, akhirnya mimpi basah terus. Kadang-kadang sudah kawin, masih mimpi basah. Mengapa? Istrinya pulang ke Jawa agak lama. Contoh lagi, manusia ini kalau lagi suasananya panas, berkeringat, para nabi juga berkering, tapi keringatnya beda. Kalau keringat kita kira-kira aromanya apa? Hanya kata Sayyidina Anas bin Malik, ma syamimtu qattu ambaran wala tiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah mencium miskan, parfum kasturi, dan juga seharian harum. Padahal baru berjabatan. Kalau Rasulullah melewati suatu tempat, Rasulullah sudah pergi, orang-orang tahu, loh Rasulullah tadi lewat sini, mengapa harumnya masih ada? Itu Rasulullah. Keringatnya mengalahkan parfum. Artinya lebih ya keringat kita juga mengalahkan sih pada parfum. Cuma kalahnya beda. Bukan lebih harum, parfumnya hilang. Kadang habis
Rasulullah itu meludah, ludahnya gak pernah jatuh ke tanah. Setiap akan meludah, para sahabat rebutan minta. Begitu diludahkan kepada telapak tangan mereka, ludah itu diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa ludah Rasulullah itu harum? Imam Bukhari meriwayatkan, setiap Rasulullah dahaknya lo harum. Ada sahabat namanya Utbah bin Farqad. Istrinya cerita, Ummu Asim namanya. Utbah ini istrinya 4. Kata istrinya, kita ini kalau giliran tidur bersama suami pakai parfum yang full. Mengapa? Takut kalah harum dengan suami. Terus, dan selalu kalah harum, padahal parfum sudah full. Kalau Utbah ini kumpul sama kawan-kawannya, dia selalu paling harum. Kalau dipegang menjalar ke seluruh badan. Obatnya biasanya minum air kelapa muda, sembuh. Fasyakautu dzalika ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah ini gimana ini? Gatal seluruh badan, gak tahan. Tolong Rasulullah. Fa amarani an atajarrad. Rasulullah menyuruh aku lepas pakaian, lepas baju. Apa yang terjadi? Sejak diusap oleh tangan Rasulullah yang ada ludahnya itu, tidak hanya gatal-gatal itu sembuh, bahkan sejak itu kulitnya berubah menjadi harum. Gara-gara ludah Rasulullah beda. Kalau ludah kita jangan dicoba. Apalagi orangnya rokokan. Ada yang rokokan. Habis rokokan makan petai, campur bawang, lalu tidur. Kira-kira bagaimana? Yang milih ya keliru terus. Betul. Keliru terus apa enggak? Selalu keliru, karena enggak ada pilihan lagi. Kok ini lagi yang mau dipilih? Kenapa? Milih ini gak enak, ini gak enak juga. Dah pilih ini, ya keliru lagi. Maunya pilih yang soleh-soleh, gak ada yang soleh. Karena memang pilihan kita. Kalau para nabi ini manusia pilihan. Orang mengadakan maulid ini faedahnya 2 kata para ulama. Terakhir ya, karena nanti ada tanya jawab. Apa gunanya maulid? Yang pertama, kata Al-Imam Ibnu, diriwayatkan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, maulid itu yang pertama amanun, innahu amanun fi dzalikal an. Orang yang menggelar maulid insyaallah selama setahun oleh Allah diberikan keamanan. Amin. Mengapa orang menggelar maulid itu bisa aman? Karena Rasulullah sendiri belum lahir sudah menjadi penyebab kota Mekah. Ingat, Rasulullah itu lahir pada tahun yang dinamakan tahun Raja Abraha. Abraha ini agamanya Nasrani. Awalnya dia iri pada Ka'bah di kota Mekah. Ka'bah itu ada apanya? Kan cuma bangunan berbentuk kubus segi 4 kita. Loh kok orang setelah gereja Qulais ini selesai, bangsa Arab hajinya ke Yaman, jangan ke Mekah, karena sudah dibuatkan yang lebih megah, lebih indah. Ternyata orang Arab gak mau, tetap ke Mekah, gak mau. Karena Ka'bah itu peninggalan Nabi Ibrahim. Gak mau. Di dalam gereja, jubahnya dia angkat ke atas, lalu celananya dia buka, lalu duduk-duduk dan dikeluarkan isinya. Kata dia, ini hadiah buat kamu. Besoknya heboh, loh siapa yang ganggu gereja? Ternyata ketawa, karena ketika gajahnya diajak mendekati Ka'bah malah duduk, gak mau jalan. Kalau disuruh berdiri berbalik arah malah kencang larinya. Artinya apa? Hewan itu ngerti loh pada Ka'bah
Makanya orang kafir derajatnya, levelnya di bawah pelor. Kalau kena kepala tembus sampai bawah, mati semua. Dan ini terjadi 50 hari menjelang kelahiran Rasulullah. Seperti itu kata para ulama, ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi seperti itu karena Allah memuliakan pada kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Karenanya orang yang menggelar maulid ini berita gembira. Hajat-hajat dan impian kita segera dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Makanya hadir ke acara maulid, semua hajat-hajat kita hadirkan di hati. Anak cucu kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleh, segera sembuh. Yang gak punya uang segera banyak uangnya. Yang punya hutang segera lunas. Yang gak punya kerja semoga banyak uangnya. Biar kerjanya gak dapat gak apa-apa, yang penting uangnya banyak. Amin Allahumma. Itu kalau maulid. Mengapa begitu? Ini hajat dikabulkan. Rasulullah itu memang selalu menjadi penyebab terkabulnya hajatnya orang. Sejak kapan? Sebelum lahir. Begitu dilahirkan, masa anak-anak, masa remaja. Allah senang pada maulid, banyak baca sholat. Orang yang dekat pada Rasulullah hajatnya dikabulkan. Makanya orang-orang Arab di Hijaz, di Mekah, di Madinah ya, hajat apa saja itu bikin maulid. Anaknya, ya kita sih sebenarnya maulid, cuma kita ini 3 kali. Waktu lahir, akekahan mau, lalu waktu khitan. Waktu khitan di sini maulid juga ya? Enggak ya sekarang ya, karena khitannya ke dokter. Setelah itu gak ada kendurinya, gak ada selamatannya, gak ada. Ada. Karena takut ketemu namanya. Ya, maulid. Nah, mengapa orang maulid ini hajatnya dimudahkan oleh Allah? Ya Rasulullah memang begitu. Ada kitab ya, kitab sholawat yang terkenal namanya Dalailul Khairat. Paling terkenal, karangan Imam Jazuli. Ulama abad ke-9 pada beliau. Suatu ketika di perjalanan, karena masuk waktu sholat, beliau singgah ke masjid. Sampai di masjid, karena gak punya wudhu cari sumur. Ternyata tidak jauh dari situ ada sumur, menghampiri sumur. Sil Imam Jazuli, Kiai, guru, Buya, cari apa? Kok seperti kebingungan? Kata Imam Jazuli, saya cari timba, cari tali. Buat apa guru? Air, mau berwudu belum sholat. Oh sini, saya bantu guru. Imam Jazuli mendekat ke atas sumur. Anak perempuan itu di atas sumur. Setelah ada di atas sumur, anak perempuan itu bilang sama air sumur, ayo kamu naik ke atas. Ini sudah kiai besar, bingung cari timba, cari tali. Ini pakai timba, pakai tali, nggak pakai tali, bisa panggil air ini. Beliau agak pucat waktu itu. Akhirnya bagaimana? Tanya sama anak remaja itu. Anak, ada apa guru? Kamu amalannya apa? Dipanggil ikut ke atas. Tadi guru saya panggil juga ikut ke sini. Apalagi cuma air. Artinya apa? Orang yang rajin baca sholawat, hajatnya dimudahkan oleh Allah. Baca sholawat, apa yang menjadi pikirannya, impiannya dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Nah ini